Halo Sobat Fokus Kimia, kita jumpa lagi. Hari ini kita mau ngebahas tentang prediksi soal UTBK SBMPTN bidang kimia tahun 2022 nanti ya. Jadi saya punya koleksi soal ini untuk edisi pertama ya. Jadi ada 30 soal, nanti mungkin edisi selanjutnya kita akan siapin 30 soal lagi gitu. Jadi kalian pokoknya pantengin aja channel ini ya. Oke, kita mulai aja dari nomor 1. Unsur X membentuk senyawa stabil X NO3 dua kali dengan konfigurasi X adalah. Nah, jadi dia minta konfigurasi dari X-nya itu kayak gimana? Nah, jadi di sini kita harus hati-hati juga ya, karena sebenarnya dia bukan minta konfigurasi ionnya, tapi X-nya itu kayak gimana gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan si senyawa XNO3 itu kalau terionisasi kan jadinya X2 plus ditambah dengan NO3 min ya, bener ya. Nah, jadi kita harus cari tahu atom yang kira-kira bakal mungkin membentuk X2+. Nah, jadi kayak gitu sih sebenarnya mau soalnya. Kalau yang A, ini sudah termasuk gas mulia. Jadi kalau sudah gas mulia kan tidak mungkin mengalami perubahan menjadi ion gitu ya. Kalau yang B ini cenderung membentuk ion X2+. Jadi ini sebenarnya jawabannya. Ini bisa menjadi X2+ karena elektron valensinya cuma 2. Kalau yang C ini berarti ionnya itu X+ ya karena hanya ada satu elektron valensi. Kalau yang D ini lebih cenderung menerima elektron ya. Jadi lebih cenderung membentuk ikatan kovalen. Kalau misalkan yang E ini logam transisi ya, berarti dia pasti juga jadi ion dan pasti muatan ion itu banyak. Nah, kalau kita lihat ini kan unsur titanium ya, itu kan bisa banyak versi titanium, ada Ti4+. Nah, itu memang begini aturannya karena dia termasuk logam transisi jadi punya banyak bentuk bilox ya. Ada Ti3 plus dan sebagainya Ti2 plus ya. Nah, jadi mungkin ini akan banyak bentuk ionnya. Nah, cuman agak kurang tepat kalau kita memilih E gitu ya. Karena di sini dia hanya X2 plus saja sepertinya yang dia mau. Kalau kita lihat jawaban B itu kan lebih spesifik X2 plus ya. Kalau yang E ini bisa banyak. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu B. Untuk yang nomor 2, coba kita kebut terus ya. Nomor 2 katanya gini, jika X memiliki nomor atom 5 dan Y memiliki nomor atom 9 ya. Nah, jadi kita tandain dulu, ini 5, ini 9. Pernyataan di bawah ini menunjukkan sifat-sifat senyawa XY3 kecuali. Nah, jadi X dan Y ini katanya bisa membentuk senyawa XY3. Kita harus cari tahu dulu elektron valensinya ya, supaya bisa tahu kira-kira bentuk molekula kayak gimana gitu. Nah, kalau si kalau si X ya, nomor atom 5 berarti 1s2, 2s2, 2p1, maka elektron valensinya ada 3 ya. Kalau misalkan si Y9 ini pasti halogen ya, 1s2, 2s2, 2p5, maka elektron valensinya 5. Nah, dari sini sudah cukup jelas ya kalau si X tidak memiliki elektron bebas lagi ketika sudah berikatan dengan Y ya. Jadi kalau kita bikin senyawa bentuk molekulnya kan kayak begini ya. X itu Y di sini Y di sini Y. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk si Y-nya itu ada elektron bebasnya masih ya karena kan Y itu punya 7 elektron valensi yang sudah diberikan kepada si X gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari bentuk konfigurasi elektronnya sudah dipastikan Y itu lebih elektronegatif dibandingkan X, benar ya? Karena kan dia terletak pada 7A nih. Ini kan posisinya itu adalah 7A, sedangkan yang ini posisinya itu 3A gitu. Nah, berarti kalau kita lihat bentuk molekulnya kan AX3 ya. AX3 itu kan berarti segitiga planar ya, atau segitiga datar. Segitiga datar. Ini kan bentuk sudutnya sama semua ya. Nah, kalau kita lihat, misalkan keelektronegatifannya itu kan lebih berat ke ke Y ya, karena kan tadi Y lebih elektronegatif. Nah, jadi kalau misalkan kita buat arah elektronnya seperti ini, berarti kan ini saling meniadakan ya, tidak ada resultan dan bentuknya simetris, secara otomatis ini akan nonpolar ya, nonpolar. Nah, berarti kalau misalkan nonpolar, maka jawabannya itu terdapat ikatan kovalen, ini benar ya, cuma diminta yang salah. Momen dipol sama dengan 0 itu benar karena dia nonpolar tadi. Tidak terdapat pasangan elektron bebas, benar ya. Bentuk molekulnya segitiga datar, benar. A itu salah, mengalami hibridisasi sp3. Nah, coba kita lihat. Di sini hibridisasinya bukan sp3 tapi sp2 ya. Karena di sini kan orbital hibridanya cuma ada 3 nih. 1, di sini 1, di sini 1. Jadi kan kalau misalkan 3 cuping orbital hibrida itu sp2. Tapi kalau sp3 kan berarti
dia ada 4 gitu ya. Nah, ada 4. Atau kalau kalian mau bawa dari konfigurasi elektronnya juga bisa. Ini cara cepat saya aja sih mencari hibridisasi. Kalau kalian mau buka dari subkulitnya itu bisa juga. Misalkan kalau 2s2 2p1, ini kan S itu ada 2 elektron ya. Kalau P itu kan cuma 1 elektron. Nah, di sini kan si Y-nya ada 3 dan sedangkan elektron tunggalnya cuma 1, maka terjadi hibridisasi ya. Merapat dulu mereka orbital dari subkulit S dan P-nya, baru nanti terjadi transfer elektron ya. Tapi ingat ya, ini merapat dulu baru nanti terjadi transfer elektron. Sehingga nanti dapatnya begini. Sudah merapat 4 orbital, 1 2 3. Nah, gitu ya. Ini kepunyaan S, ini P, ini P. Berarti ini jadinya sp2 ya. Karena kan cuma 2 P yang dipakai, 1 orbital P-nya kosong, maka ini jadinya sp2 seharusnya, bukan sp3 ya gitu ya. Ini yang salah. Oke, kita kebut nomor 3. Nah, nomor 3 itu seperti apa sih cerita soalnya? Nah, katanya begini, suatu unsur netral memiliki 2 elektron di kulit pertama ya. Jadi di kulit pertama ada 2 elektron, berarti 1s2. 8 elektron di kulit kedua, berarti 2s2, 2p2. Dan 7 elektron di kulit ketiga, berarti 3s2, 3p5. Berarti begini ya konfigurasinya. Jumlah elektron di orbital S unsur tersebut. Nah, S cuma ada 3 bentuk di sini, berarti hanya ada 6 elektron ya. Oke, kita kebut terus nomor 4 ya. Nah, katanya apa di situ? Reaksi yang melibatkan suatu hidrokarbon umumnya akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, ini agak rancu kalimatnya. Di bawah ini reaksi yang tidak menghasilkan karbon dioksida. Nah, fermentasi gula. Ya, kita asumsikan gula Gula putih ya. Gula putih kan C12H22O11. Kita asumsikan dia sudah menjadi monosakaridanya gitu ya. Nah, kita anggap seperti itu ya. Sudah menjadi monosakaridanya terhidrolisis, kita anggap menjadi glukosa. Atau kalau gula putih kan sukrosa ya, glukosa, fruktosa. Kita anggap rumusnya kan sama tuh ya. Nah, kita anggap C6H12O6 yang mengalami fermentasi, berarti kan dia menjadi apa tuh? CO2 dan alkohol ya, C2H5OH. Jadi kan fermentasi karbohidrat biasanya kan menghasilkan CO2 dan alkohol gitu ya. Nah, CO2-nya ini dalam fase gas. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sih sebenarnya benar ya jawaban nomor A, yaitu menghasilkan karbon dioksida. Tapi yang dia mau tidak menghasilkan. Oke, pembakaran alkohol. Nah, itu sudah fix ya. Pembakaran hidrokarbon itu kalau secara sempurna pasti akan menghasilkan CO2 ditambah H2O ya. Nah, ini fase liquid biasanya atau bisa juga fase gas. Nah, ini benar ya, ada O2-nya. Pembakaran metana juga sama saja seperti soal yang nomor B ya. Jadi metana kalau dibakar juga sama menghasilkan CO2 dan H2O. Oksidasi etanol menjadi asam etanoat. Nah, ini penyisipan, betul sih biloxnya naik ya. Cuman dia menyisipkan atom, tidak membakar gitu. Nah, jadi kalau kita tulis oksidasi etanol ya, etanol itu kan rumusnya CH3CH2OH. Nah, ini biasanya oksidasinya pakai oksidasi kuat, bisa pakai KMNO4 atau K2CR2O7 atau K2CR2O4. Ini akan menjadi asam karboksilat ya, berarti CH3COOH. Nah, jadi kayak gitu. Tersisip ini ada mekanismenya, tapi dia tidak melepaskan CO2 karena bukan dibakar oksidasinya. Nah, untuk yang E, reaksi asam etanoat dengan kalsium karbonat. Nah, ini juga sama ya. Jadi asam etanoat itu cuka CH3COOH ya. Nah, itu kalau kita reaksikan dengan kalsium karbonat CaCO3. Nah, ini kan produknya itu menjadi CaCH3COO2 kali ditambah H2CO3, benar ya? H2CO3 ini merupakan senyawa yang tidak begitu stabil dalam pembentukannya. Jadi setelah dia terbentuk, dia akan mengalami dekomposisi menjadi CO2 dan H2O. Ini dalam fase gas. Nah, ada beberapa senyawa yang memang kalau terbentuk itu tidak stabil dan dia akan terdekomposisi. Selain H2CO3 itu ada dua senyawa lagi ya, yaitu NH4OH. Nah, itu juga merupakan senyawa yang kurang stabil waktu dibentuk. Jadi NH4OH itu akan terdekomposisi menjadi NH3 fase gas ya. Nah, itu ditambah dengan H2O. Satu lagi H2SO3, ini juga kurang stabil. Jadinya nanti H2O ditambah SO2 fase gas. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini berarti ada 3 buah ya bentuknya. Maka jawabannya itu udah pasti D ya. Karena proses oksidasinya itu hanya melibatkan penambahan jumlah O. Tidak terjadi pengikatan O seperti pembakaran ya.
Oke, nomor 4 jawabannya dodol. Nomor 5 coba kita saksikan. Pembakaran sempurna 1,3 gram hidrokarbon menghasilkan. Nah, ini ketika dibakar si 13 gram hidrokarbon dihasilkan 4,4 gram karbon dioksida. Pada tekanan dan suhu yang sama, 5 liter hidrokarbon tersebut katanya bermassa sekian. Sedangkan 1 liter oksigen sama dengan 1,6 gram. Rumus molekul hidrokarbon tersebut adalah, nah gitu. Nah, jadi begini teman-teman, dari pembakaran hidrokarbon ini kita bisa dapat rumus empirisnya. Tapi dari perbandingan dua gas ini kita bisa dapat MR molekulnya. Nah, jadi kita cari dulu rumus empirisnya dari perbandingan kita bisa cari rumus empirisnya dari produk yang dihasilkan di sini. CO2 ini kan pastinya karbonnya ini mewakili hidrokarbon di sini. Nah, jadi kalau kita tulis ya, CXHY itu waktu dibakar menghasilkan CO2 ditambah H2O. Jadi C ini sebenarnya kan mewakili dari massa C di hidrokarbonnya. Nah, di sini kan si hidrokarbonnya itu massanya adalah 1,3 gram. Untuk CO2-nya 4,4 gram. Kita cari tahu dulu massa si C-nya. Nah, caranya gimana? Caranya gini, saya udah pernah bahas ya rumusnya. Massa C sama dengan ARC dikali jumlah C dikali massa si CO2-nya ya. Massa CO2-nya itu kita bagi dengan MR si CO2 gitu. Nah, jadi ARC-nya 12 kali 1 jumlah C-nya. CO2-nya itu masanya 4,4 dan MR-nya itu 44. Nah, jadi setelah kita cari dapatnya ini kan 0,1 ya. 4,4 bagi 44 jadinya 1,2 gram. Oke, kesimpulannya apa? Massa H-nya bisa kita cari yaitu massa total hidrokarbon 1,3 dikurang 1,2. 1,2 itu kan massa dari karbonnya, berarti jadinya 0,1 gram. Jadi sudah punya massa C, sudah punya massa H. Nah, sekarang kita mencari rumus empirisnya. Nah, caranya itu adalah bandingkan aja molnya. Berarti mol si C kita banding dengan mol H. Mol C berapa tadi? 1,2 kita per dengan 12 ya. ARC 12. H-nya itu berapa? 0,1 per 1. Ini 0,1 banding 0,1. Kalau dikasih kecil jadinya 1 banding 1. Atau rumus empirisnya adalah CH, teman-teman. Gimana? Bisa ya? Ya, ini saya kacau juga ya. Ini soal nomor 6 pada muat nggak di sini ya? Ya udah, nggak apa-apa lah, kita pepet aja nanti ya. Oke, nah sekarang kita cari MR molekul. Nah, ini sudah dapat empirisnya ya. Ini sebagai Re, kita cari molekulnya. Kita pakai perbandingan dua gas ya pada kondisi tekanan dan suhu yang sama nih katanya. Berarti rumusnya gimana? V1N1, V2N2 ya. V1-nya di situ katanya berapa tuh? V1-nya 5 liter ya. Ini nggak nampak ini, sorry. Ini 5 per molnya kita belum tahu, tapi massanya sudah ada, berarti 6,5 per mr kan gitu ya. Nah, V2 ini kita anggap gas kedua yaitu oksigen ya. Oksigen berarti volumenya 1 per massanya 1,6 dan jangan lupa mr-nya itu 32 ya. Jangan ditulis mr-nya itu 16 gitu ya, karena kan dia O2 ya. Nah, setelah saya cari, ya ini sudah saya cari tadi dapatnya itu adalah 26 teman-teman. Nah, ya udah, berarti sekarang si CH ini coba kita cek mr-nya. CH ini MR-nya itu adalah 12 tambah 1 ya. Berarti 12 tambah 1 sama dengan 13. Berarti kan 13 menuju 6 ini kan 2 kali lipat ya. Berarti kan 2 kali. Nah, berarti sehingga rumusnya itu adalah C2H2. Karena kan yang tadi empirisnya CH aja. Oke, ini saya rasa nggak ada problema ya. Ini agak rame banget nih coretan-coretannya. Nah, ini nomor 6 ternyata panjang nyarinya, tapi saya kecil pula lagi daerah ininya. Gimana ya caranya? Kita gas aja lah ya, nggak apa-apa. Nah, jadi gini, saya mau cerita dulu. Ini kan sistem buffer ya. Katanya gini, si CH3COH ini asam lemah yang konsentrasinya 0,2 M sebanyak 100 mili katanya. Itu dicampur dengan 50 mili larutan CH3CONA 0,2 M. Ini tidak terjadi reaksi ya. Karena CH3CONA ini merupakan garam dari CH3COOH. Nah, jadi sekarang masalahnya adalah ke dalam sistem buffer ini ditambah HCl. HCl ini kan pengganggu sistem buffer. Yang ditanya adalah pH larutan. Nah, pH larutan akhirnya itu kayak gimana gitu, teman-teman. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa sistem buffer ini kan mempertahankan pH. Jadi ini si CH3COH sebagai asam, kalau si CH3CONA ini punya konjugat dari si asam lemahnya. Konjugatnya itu adalah CH3COO- ya teman-teman. Di bagian sininya aja
CH3COO- dan ini adalah konjugat dari si CH3COOH. Dan konjugat ini bersifat basa konjugasi karena kan tadi asam lemah. Nah, di sini si HCl kan menyerang buffer, otomatis HCl sebagai asam akan menyerang konjugatnya karena kebetulan konjugatnya bersifat asam ya gitu ya. Oke, jadi sekarang kita ngapain dulu? Cari dulu mol dari masing-masing komponen ini ya. Pertama kita cari mol si CH3COOH. Langsung kita kali aja nih, 0,2 dikali dengan berapa tuh? 0,2 kali 100 itu jadinya 20 milimol. Terus ada si CH3COONA itu berarti langsung juga 50 dikali 0,2 ya, 0,2 ini jadinya berapa nih? 10 milimol. Terus HCl juga jangan lupa kita cari HCl 25 ini kita kali dengan 0,2 ini berapa jadinya? 5 ya, kali ya 5 milimol. Oke, langsung kita buat reaksi si HCl yang diserang oleh terbalik, CH3COONA yang diserang oleh HCl ya. Nah, CH3COONA itu ditambah dengan HCl itu menjadi apa nih? CH3COOH ditambah dengan NaCl. Kita buat analisanya dulu ya. Seperti biasa, mula-mula reaksi sisa kecil-kecil ya, tidak apa-apa. CH3COOH ini sudah ada ya di situ 20 ya. Untuk si CH3CONA juga sudah ada 10. Untuk HCl-nya di sini 5 ya, 5. Berarti siapa yang habis bereaksi? Tanpa perlu kalian bagi dengan koefisien. Ini kebetulan koefisiennya sama-sama dengan 1. Berarti anggap aja mol inilah udah hasil bagi dengan koefisiennya. Berarti 5 ini pasti akan habis bereaksi karena dia yang paling kecil. Maka sisanya 0. Di sini 5 supaya habis, ini 5, ini 5. Benar ya? Nah, ini kita kurangi jadinya 5 milimol sisa dari CH3CONA. Namun, untuk si CH3COH jangan kalian kurangi karena kan dia tidak bereaksi di dalam sistem itu. Jadi dijumlah. Jadinya di sini 25 milimol gitu teman-teman ya. Oke, dan ternyata tidak muat, tidak apa-apa. Saya pepet aja di bawah sini ya. Nah, untuk sistem buffer ini kan asam ya buffernya. Berarti kita bisa gunakan persamaan yang H+ itu ya. Rumusnya gimana? H+ sama dengan Ka. Itu mol asam ya. Mol asam dibagi dengan mol basa konjugat ya. Basa konju. Oke. Di sini basa konjunya valensinya cuma 1. CH3COO- di sini kan ya. Kecuali kalau di sini dalam kurung ada angka 2, berarti nanti basa konjunya si ini CH3CONA-nya jangan lupa dikali 2 gitu ya. Oke, kita tinggal masukin aja angkanya. Ka-nya sudah ada teman-teman, yaitu 10 pangkat min 5. Untuk mol asamnya sudah ada juga 25. Untuk konjugatnya 5 ya, berarti jadinya di sini 5 dikali 10 min 5. Maka kesimpulannya pH-nya adalah 5 dikurang log 5 teman-teman ya. Berarti jawabannya itu cendol. Oke, siap ya. Kita kebut soal nomor 7. Banyak banget nih sampai 30 ya, biar sekali bahas rame gitu ya, nanti biar banyak pembendaharaan soal kalian gitu. Oke, nomor 7, dalam suatu percobaan kimia dibutuhkan larutan NaOH. Nah, di sini saya tandain aja dulu. Jadi NaOH-nya 0,2 m ya. Terus katanya namun yang tersedia di laboratorium hanya larutan NaOH 0,5 m. Nah, jadi ingat kita mau buatnya begini, tapi yang ada 0,5, berarti kan lebih pekat ya. Berapa mili air yang harus dicampurkan ke dalam 100 mili larutan NaOH ini yang tadi 0,5 untuk mendapatkan NaOH 0,2 molar. Ini konsep pengenceran ya. Nah, jadi saya tulis aja di sini. Ini konsep pengenceran. Berarti kalau dia pengenceran tuh gimana coba? Kita berlaku persamaan gini ya, V1M1 sama dengan V2M2 ya. Dengan catatan V2 itu adalah V1 ditambah dengan V air. Jadi gitu. Jadi V2 itu sebenarnya pencampuran volume pertama dengan air yang ditambahkan supaya menjadi lebih encer ya. Oke, jadi kita langsung cari aja. V1-nya itu adalah 100 ya. 100 dikali 0,5. Untuk yang keduanya kita belum tahu V2 yang kita butuhkan. Konsentrasi terakhir yang kita mau 0,2 ya. Berarti di sini jadinya V2 sama dengan ini berapa nih? 50 kita bagi 0,2. Nah, setelah dicari ini dapatnya berapa berarti? 250 mili, bener ya? Tapi ini adalah V2-nya gitu ya, bukan V air. Nah, jadi untuk V airnya tinggal dikurangi aja. Nah, berarti di sini yang dia minta adalah airnya. Ya udah, berarti V air sama dengan 250 mili dikurang dengan 100. Jadinya 150 mili adalah V airnya. Oke, bisa ya semua? Oke, kita kebut terus soal nomor 8. Ini kita harus ngapain sih sebenarnya nomor 8?
Diketahui entalpi pembentukan ini termo ya, termokimia. H2O liquid bla bla bla, CO2 sekian, C2H2 sekian. Jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 0,76 gram gas C2H2. Ingat ya, dia maunya saat 0,75 gram gas C2H2 dibakar tuh kira-kira berapa sih kalor yang dibebaskan gitu ya. Berarti eksoterm ya reaksinya. Kita di sini buat dulu reaksi pembakarannya, baru kita bisa tebak entalpinya ya. Nah, jadi C2H5, sorry kok C2H5. Ini udah ngantuk nih kayak. Dioksidasi menjadi CO2 ditambah H2O. Bener ya? Nah, kita setarakan dulu reaksinya. Ini untuk si H2O-nya udah pas ya. Hanya kan sama-sama 2. Untuk si CO2-nya harus 2 karena di sebelah kiri C-nya ada 2 gitu ya. O-nya di sini berapa nih? Ini 4 tambah 1 jadi 5. Ini baru ada 2 berarti 5/2. Oke, berarti delta H kan rumusnya kalau dia datanya entalpi pembentukan, itu kan rumusnya total penjumlahan entalpi di sebelah kanan dikurang yang sebelah kiri ya. Nah, atau kalau kita tulis secara mudah kanan kurang kiri aja gitu ya. Oke, sebelah kanan ada 2 CO2. CO2-nya itu min 393 ya, ditambah H2O-nya. H2O-nya itu berapa sih? Min 285 dikurang sebelah kiri. Sebelah kirinya ada apa aja? Ada C2H2, ini sudah ada juga nilainya 227 ya, 227. Untuk oksigen itu 0 karena dia unsur bebas, tidak punya nilai entalpi teman-teman ya. Nah, setelah saya cari itu dapatnya, udah saya cari biar cepet, min 1298 jawabannya. Itu masih delta H-nya doang. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah kalornya gitu ya. Nah, kita punya persamaan di mana delta H sama dengan min Q per mol. Yang kita butuhkan Q-nya berarti min delta H dikali mol ya. Nah, min delta H-nya sudah ada min 1298. Untuk molnya pasti mol si C2H2 yaitu 0,75 kita bagi dengan 26 ya. Kan MR dari si C2H2 ini pasti 26. 24 kali 2 12 kali 2 24 tambah 2 26. Nah, saya sudah cari ini, angkanya yang didapat adalah 37,44. Wow, cepat sekali. Wow, nice ya. Jadi jawabannya itu cendol. Oke, biar cepet sih sebenarnya, jadi kita gas terus ya. Oke, nomor 9 ini juga ngeri-ngeri sedap tapi asik gemes pokoknya. Sebanyak 75 gram senyawa kimia dengan rumus empiris bla 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 terlarut dalam 500 gram air teman-teman ya. Dan mendidih pada suhu 100,52. Ini titik didih larutan. Sorry, saya salah. Titik didih larutannya gitu, karena kan pelarutnya di sini air ya. Seharusnya air mendidih pada suhu 100, ini kan lebih tinggi dari titik didih air. Ya, yang ditanya adalah senyawa tersebut apa. Ini kan nggak ada informasi apa gitu yang mengarahkan ke tata nama ini gitu. Tapi kan kalau kita lihat pola namanya ketosa berarti gula atau karbohidrat yang mengandung keton. Ini juga tidak dikasih batas ketosa yang berapa C, 1, 2, 3, 4 atau 5. Pentosa udah pasti 5 ya. Kalau heksosa ini udah pasti 6. Tetrosa ini 4. Triosa ini kan 3 atom C. Nah, berarti kita pedoman pada ini aja. C-nya berapa nanti gitu. Oke, kita pertama cari dulu delta TB-nya, di mana rumusnya TB larutan dikurang TB pelarut ya. TB larutannya 100,52, TB pelarutnya 100 berarti jadi 0,52 derajat Celcius. Nah, di sini kita harus cari MR-nya supaya bisa menebak rumus molekulnya. Nah, rumusnya gimana nih? Molalitas kali KB ya. Berarti kan di sini massa kita bagi MR kali 1000 per P dikali dengan KB gitu ya. Nah, ini kalau kita masukin angkanya 0,52, massanya itu 75 per MR ya. Dikali 1000 per 500 kali 0,52. Nah, saya sudah cari, dapatnya itu adalah 150. Nah, kalau kita lihat dari rumus CH2O ini MR-nya kan berarti berapa tuh? 12 ditambah 2 ditambah 16. Berarti ini kan jadinya 30 ya. Nah, berarti kalau kita lihat MR molekulnya 150 dan empirisnya 30, berarti kan kelipatan 5. Benar ya? 30 N sama dengan 150, berarti N sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah pentosa ya, B. Oke, kita kebut nomor 10. Ini apa sih yang ditanya sebenarnya teman-teman ya? Pada suhu sekian kelarutan Ag2CrO4 adalah segini, sedangkan kelarutannya dalam AgNO3 0,2 molar adalah segini.
Pengaruh ion senama. Nah, ini ingat kembali bahwa penambahan ion sejenis itu memperkecil kelarutan. Jadi saya mau cerita sebenarnya KSP ini juga berkaitan dengan kehidupan kita loh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian punya wadah itu isinya 500 ml air ya. Terus kalian masukin si NaCl-nya terus-terusan. Terus-terusan kalian masukin sambil diaduk gitu ya. Tanpa mengubah volume si air. Maksudnya airnya nggak usah ditambah lagi biar aja 500 ml. Itu kan kalau terus-terusan kita tambah lama-lama kan susah larut ya, nggak mungkin selamanya larut gitu. Nah, kenapa demikian? Karena yang kita tambah itu aja gitu, kebayang nggak? Ini kan Na plus Cl-, jadi yang kalian tambah ke dalam air tadi itu Na plus Cl- aja. Jadi sebenarnya begitulah kehidupan ya. Kalau misalkan kita ngelakuin hal-hal yang begitu-begitu saja, kesalahan yang sama, nggak pernah berubah, ya pasti kan orang akan jadi jenuh gitu. Wah, jijik banget ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini Ag2CrO4 itu katanya KSP-nya kelarutan ya, bukan KSP ya. Kelarutannya itu 8,35 kali 10 min 5, lebih besar dari 6,51 kali 10 pangkat min 10 ya. Nah, ini kan berarti kesimpulannya di dalam AgNO3 si Ag2CrO4 ini akan lebih sukar larut gitu karena ada ion sejenis tadi ya. Nah, pertanyaannya gini, pengaruh ion senama terhadap kelarutan tersebut terjadi karena kesetimbangan reaksi. Nah, jadi coba kita buat ionisasinya dulu. Nah, jadi si Ag2CrO4 itu kan kesetimbangannya ke kanan. Maksudnya punya kesetimbangan gitu ya dengan reaksi 2Ag+, ini aqueous, ini fasa solid ya, ditambah dengan CrO4 fasa solid. Sorry, ini aqua juga. Kenapa solid ya? Aqua, ini pangkatnya 2 min gitu ya. Nah, sekarang kalian bayangin si senyawa ini itu ditambah dengan si Ag tadi. Nah, jadi ada senyawa baru yaitu AgNO3 yang mana nih kalau terion jadinya Ag+ ditambah NO3 min. Nah, ingat aja prinsip Le Chatelier ya. Artinya di sini kan yang ditambah konsentrasi di daerah Ag+ gitu. Nah, Ag-nya nambah kemari. Nah, berarti kan ketika ditambah konsentrasi, maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri kan ya. Ini kan geser ke kiri sehingga solidnya akan semakin banyak. Nah, jadi sebenarnya itulah menyebabkan penambahan ion sejenis itu justru malah membuat kelarutan jadi semakin kecil karena solidnya jadi semakin banyak. Nah, maka jawabannya itu sudah melambai-lambaikan tangan. Tidak bergeser salah ya, tidak geser salah juga. Bergeser ke kanan sehingga ini juga salah. Bergeser ke kiri sehingga jumlah ion-ion berkurang. Nah, ini benar ya teman-teman, bergeser ke kiri sehingga jumlah ionnya berkurang karena kan kesetimbangannya geser ke kiri ya. Kalau bergeser ke kiri sehingga jumlah ion bertambah, ini salah. Karena gimana caranya kalau kesetimbangan sudah ke kiri, masa ion-ionnya jadi semakin banyak kan? Mustahil ya. Oke, jadi jawabannya adalah si dodol tadi ya. Ini saya bulatin aja. Oke, Mas Bas, apa katanya di antara senyawa-senyawa berikut ini yang memiliki titik didih paling rendah? Nah, ingat kembali ke titik didih itu kalau semakin rendah, maka jumlah zat terlarutnya harus semakin sedikit gitu. Dengan catatan volume atau massa zat terlarutnya sama ya. Maksudnya jangan nanti zat terlarut ditambah, si pelarutnya juga ikutan ditambah. Itu kan berarti tidak ada variabel yang tetapnya. Nah, jadi di sini supaya titik didih rendah, maka zat terlarut harus sedikit ya, harus sedikit gitu. Oke. Nah, di sini masalahnya senyawa-senyawa yang disediakan di pilihan jawaban ada yang elektrolit, ada yang non elektrolit gitu. Jadi kalau yang non elektrolit itu udah pasti tidak akan berubah konsentrasinya. Seperti ini contohnya, ini sudah fix 0,03 ya. Kalau ini juga sudah fix 0,05 karena si monosakarida ini tidak mungkin terionisasi. Tapi kalau Al2SO4 3 kali ini bisa terionisasi, jadinya 2Al 3+ ditambah 3SO4 2 min. Nah, di sini berarti jumlah ionnya ada 5 ya. Maka molaritasnya akan 5 kali dari 0,01, berarti jadi 0,05 gitu. NaCl juga sama, terionisasi. Ini jadinya Na+ ditambah Cl- dan ionnya cuma 2, maka di sini molaritasnya 2 kali ya, 0,04. Nah, di sini kenapa saya langsung pakai N-nya? Karena kebetulan tidak ada alfa, berarti kita anggap bahwa garam ini terionisasi sempurna. Jadi kalau sudah terionisasi sempurna, maka N sama dengan I ya. Nah, jadi gitu. Untuk MgNO3 ini jadinya Mg2+ ya, 2+. Sorry, ini jadi apa nih? 2+ ditambah NO3 min 2 kali. Nah, ini berarti ionnya ada 3 ya.
Mg-nya 1, NO3-nya 2 gitu. Berarti 3, maka molaritasnya 3 kali jadinya 0,06. Maka jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan pasti cendol ya, karena dia yang paling kecil yaitu 0,03 teman-teman. Oke, kita kebut terus. Oke, nomor 12, dielektrolisis 1 liter larutan perak nitrat. Nah, ini perlu kita tulis dulu, perak nitrat ini senyawanya apa? Itu AgNO3 ya teman-teman. Nah, sekarang katanya gini, dengan elektroda PT dan arus sebesar sekian. Nah, ini sudah dalam arus ya, berarti I udah dalam I kali T gitu. Jika tidak ada perubahan volume pada reaksi tersebut, pH larutan setelah elektrolisis adalah. Nah, kita fokus kepada hasil elektrolisis yang memang menghasilkan komponen yang bisa diubah menjadi pH. Nah, jadi kalau perak nitrat ini kita ionisasi ya. Jadi AgNO3 diionisasi menjadi Ag+ ditambah NO3-, benar ya? Nah, pada katoda itu yang tereduksi adalah Ag+-nya bukan air, karena Ag itu memiliki potensial reduksi yang lebih besar daripada air gitu. Nah, jadi hasilnya itu sudah pasti nanti Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. Nah, untuk pada anodanya itu NO3- tidak teroksidasi karena di situ jumlah oksigennya sudah sangat besar, sudah pada keadaan yang sangat teroksidasi. Jadi yang teroksidasi adalah airnya, yaitu 2H2O menjadi 4H+ ya, ditambah 4 elektron tambah O2. Nah, jadi sebenarnya bagian H+ inilah yang bisa kita ubah menjadi pH. Terus gimana caranya membawa muatan menuju ke H+? Itu sederhana sekali. Kita bisa gunakan persamaan ini ya. Coulomb itu kan bisa I kali T, Coulomb itu bisa N elektron kali Faraday. Kita bisa gabung rumus ini sehingga kita bisa dapat mol elektron di mana I kali T per Faraday. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal cari aja IT-nya kan jadi Coulomb ya, yaitu 9650. 9650 bagi Faraday 96500 jadinya berarti 0,1 mol. Ini adalah mol si elektron. Nah, koefisien dari H+ itu sama dengan elektron. Sehingga apa? Sehingga mol dari H+ juga pasti sama dengan elektron, yaitu 0,1 atau 10⁻⁻1 mol. Di sini kan volumenya 1 liter ya. Nah, jadi berarti pastinya konsentrasi H+-nya sama saja, 10⁻1 bagi 1 yaitu 10⁻1, sehingga pH-nya sama dengan 1. Berarti jawabannya A ya. Oke, nomor 13. Konfigurasi elektron atom X yang isoelektronik dengan ion. Nah, isoelektronik itu berarti jumlah elektronnya itu sama ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini tidak perlu membuat konfigurasi sebenarnya. Kalian cukup melihat jumlah elektronnya saja. Ini udah pasti elektronnya itu 23 ya. Maka jawabannya pasti B. Kalau kita lihat di sini kenapa? Ini kan 10, 20 ya 23 ya, tinggal dijumlah saja gitu. Oke, saya rasa nggak ada masalah, nggak ada yang perlu kita debatin lagi. Oke, nomor 14, diketahui reaksi Ag+ NH3, Ag NH3 2 kali plus ya. Nah, biasanya dalam reaksi kompleks itu Ag+ kan sebagai asam Lewis ya, asam Lewis, dan ini sebagai basa Lewis gitu. Nah, jadi ketika membentuk kompleks, NH3-nya kan menjadi ligan ya yang mengikat atom pusat Ag. Nah, di sini kan dia bertanya tentang orbital hibridisasi yang digunakan ion Ag+. Kita pakai cara sederhana yang saya jelaskan di soal nomor 2 sebelumnya tadi. Kalian cukup gambar aja ininya, terus buat aja orbital hibridanya. Jadi Ag itu kan pasti ligannya NH3, di sini NH3 ya. Nah, ini kan bermuatan plus nanti. Nah, jadi untuk menentukan orbital hibrida itu kan boleh elektron ikatan, boleh elektron bebas. Karena pada dasarnya elektron itu berada pada orbital yang melebur menjadi satu. Nah, jadi yang dinamakan orbital hibrida. Di sini kan kalau kita lihat ada 2 orbital hibrida. Nah, berarti kalau 2 sp saja gitu, bukan sp2 ya. sp2 kalau cupingnya itu ada 3. Kalau cupingnya ini ada 4 ya. Misalkan kayak begini nanti bentuknya, bentuk tetrahedral. Ini sorry gambarnya nggak tetrahedral, ini berarti nanti sp3 begitu teman-teman. Jadi nggak perlu kalian buka orbital lagi karena terlalu lama di UTBK. Jadi kita cukup ngambil begini aja. Kalau kalian mau bongkar di sub kulit D-nya itu nggak masalah, boleh juga, itu terserah kalian ya. Nah, misalkan kalian ingin membuktikan dari sub kulitnya gitu, pas proses peleburan atau mengalami hibridisasi boleh juga. Jadi kalau Ag itu kan nomor atomnya 47 ya, berarti konfigurasinya gimana nih? Kita ambil dari kripton yaitu Kr ya. Dan nomor atomnya 36, habis itu 5s2. Berarti di sini 4d9, bener ya?
Oke, berarti di sini terjadi transfer elektron dulu ya. Jadinya kan 5s1 habis itu 4d10, bener ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan Ag-nya itu bermuatan +1. Jadi kalau kita lihat bilox si Ag-nya pasti +1 ya. Karena NH3 ini 0, ini bilox totalnya +1, berarti si Ag-nya kan +1 tuh. Nah, berarti ketika menjadi Ag+, maka si 5s1 kan hilang ya. Jadinya 36Kr. Berarti di sini 4d10 dan 5s1-nya hilang. Ini kalau kita buat orbitalnya kan seperti ini ya. Elektronnya kan pada penuh semua nih. Ini berarti elektronnya penuh semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini kan penuh. Terus NH3-nya bakal masuk kemana ya? Dia mengambil 2 orbital di depannya gitu. Nah, jadi dia ngambil satu kotak di depannya. Ini kotak si 5s, terus ngambil satu kotak lagi kepunyaan si 5p gitu. Nah, jadi ini yang akan diisi NH3, ini akan diisi NH3. Nah, makanya S dan P kan cuma ada 2 tuh, berarti SP gitu. Maka jawabannya A. Kalau pakai cara yang tadi kan juga lebih cepat ya. Sebenarnya tidak perlu kita terjemahkan begitu. Oke, tidak ada masalah saya rasa ya. Sekarang kita lihat nomor 15. Oke, katanya gini, di dalam tekanan dan suhu yang sama, massa 2 liter gas X sama dengan setengah massa 1 liter gas SO2. Katanya di sini MR gas X adalah, ini juga sama seperti soal sebelumnya, yaitu perbandingan 2 buah gas ya. Berarti V1N1 sama dengan V2N2. Misalkan V1N1 ini untuk gas X. Nah, misalkan begitu ya. Jadi kita langsung ngebandingin aja 2 volumenya. Molnya berarti di sini berapa dong? Di sini kan dia bilang massa gas X itu sama dengan setengah massa dari SO2. Ya udah, berarti kalau massa si X itu kita buat setengah, maka kan otomatis massa si O2 kan pasti 1 ya. Itu hanya permisalan saja. SO2 maksudnya. Ini kan 1. Berarti di sini 0,5 per mR karena kita nggak tahu gas X itu apa. Volume dari si SO2 adalah 1 per masanya berapa tadi? 1 ya. 1 kita bagi 64 mR-nya. Setelah kita cari mR-nya itu dapatnya 16 ya. Berarti jawabannya itu A. Oke, terus nomor 16. Sebanyak 40 ml CH3NH3 0,1 M bereaksi sempurna dengan HCl jika Kb sekian pH campuran larutan tersebut adalah. Ya, kita buat dulu reaksinya. Ini seperti reaksi asam basa Lewis ya. Berarti CH3NH2 ditambah dengan HCl. Ini reaksi Lewis, jadi menempel saja CH3NH3Cl kan gitu ya. Nah, kita buat analisanya seperti pada reaksi pembatas ya, mula-mula reaksi sisa. Nah, ini kita cari dulu molnya. Saya tidak tulis lagi lah ya, langsung aja. Ini 40 mili dengan 0,1 jadi berapa? 4 milimol ya. Nah, untuk si HCl 20. Nah, katanya gini, bereaksi sempurna gitu. Berarti kita nggak perlu tahu sebenarnya berapa si konsentrasi si HCl-nya. Karena untuk bereaksi sempurna, ini pasti juga 4 milimol, bener nggak? Iya kan? Karena kan sempurna gitu. Nah, berarti sisanya 00, ini 4, 4, 4. Berarti terbentuk 4 milimol dari si garamnya. Nah, ini kita ubah dulu menjadi molaritas karena ini sepertinya soalnya tentang hidrolisis ya. Nah, berarti kita ubah dulu menjadi konsentrasi, yaitu konsentrasi si CH3NH3Cl sama dengan 4 kita bagi volume total. Volume totalnya di sini berapa coba? 40 dengan 20. Nah, berarti kan jadinya 60 ya. Ya, jadi konsentrasinya segini ya. Langsung saya masukin aja ke dalam rumus hidrolisisnya. Ada yang masih ingat hidrolisis garam apa nih? Asam atau basa? Ini pasti garam asam ya. Karena di sini kan HCl-nya pun juga asam kuat ya. Dan ini juga ada Kb-nya. Nah, berarti di sini hidrolisis garam asam, maka rumusnya itu H+ ya. Itu akar Kw itu dibagi dengan Kb dikali dengan konsentrasi. Ini bukan konsentrasi garam ya, tapi konjugat dari si basa lemahnya. Nah, jadi kan di sini konjugatnya adalah di bagian sini, si CH3NH3 ini konjugatnya. Kebetulan valensinya 1, jadi nggak perlu dikali berapapun ya. Oke, di sini langsung kita masukin aja Kw-nya itu konstanta air 10 pangkat min 14 per Kb-nya itu 6 dikali 10 min 4 dikali tadi konsentrasinya sudah kita cari 4 per 60 ya. Nah, ini setelah saya cari ya tadi dapatnya itu 1,054 kali 10 min 6. Ini biar cepet ya. Maka pH-nya itu adalah 6 dikurang log 1 sekian lah. Nah, atau kita bulatin menjadi 6 ya. Maka jawabannya E.
Oke, nomor 17 ini stoikiometri teman-teman ya semuanya. Pasti bisa kalian mudah, ini tidak menjijikkan lah. Nah, katanya gini, pada tekanan 1 atm dan suhu sekian sebanyak 120 gram HGO dipanaskan hingga terurai sesuai reaksi berikut. Reaksinya begini ya. Jika volume O2 yang dihasilkan 2,87 liter, banyak Hg yang terurai, teman-teman. Ini dalam persen. Jadi persen dekomposisinya gitu. Berarti kita mulai dari mana? Kita mulai dari mencari mol si O2-nya dulu. Ya, karena kan dari bantuan O2 kita bisa tahu sebenarnya berapa HGO yang bereaksi dalam proses ini gitu. Nah, berarti menggunakan persamaan gas ideal saja. Berarti di sini mol CO2 sama dengan PV dibagi dengan RT ya. Langsung saja P-nya sudah ada di situ 1 ya, di sini 1. Terus V-nya ada juga 2,87. Untuk tetapan gas sudah disebut yaitu 0,082. Untuk T-nya ini ubah dulu, 77 itu kita ubah ke dalam Kelvin jadinya 350. Masih ingat ubah ke Kelvin ditambah 273 ya. Nah, ini setelah saya cari dapatnya 0,1 mol. Nah, sekarang kita tinggal mencari mol si HGO. Berarti 2 kali ya. Kenapa 2 kali? Karena di sini 2, di sini 1. Berarti 2 kali dari 0,1 maka jadinya 0,2 mol. Oke, Ag-nya sudah dapat. Sekarang kita cari massa dari HGO-nya. Berarti mol kali MR, molnya 0,2. MR-nya tinggal kalian jumlah aja. Ini Hg kan 200 ya. O-nya 16, berarti 216 setelah kita colek. Dapatnya adalah 43,2 gram. Oke, nah terbukti nih. Coba kalian lihat. Mula-mula 120, tapi yang bereaksi cuma segini. Nah, itulah yang ditanya persennya. Jadi kalian tinggal bagi aja persennya, persen terurai ya. Seharusnya di sini terurai sama dengan yang terurai tadi berapa? 43,2 dibagi dengan mula-mulanya 120 kali 100%. Nah, setelah diolah jadinya itu teman-teman berapa? 36%, teman-teman. Wow, nice ya. Wow, mahakarya. Oke, kita kebut terus ya. Masih banyak nih soalnya kita belum bisa kita hentikan jamaah ini ya. Oke, yuk kita colek terus ya. Nomor 18, ini juga kisah nyata. Kristal KOH sebanyak 4 gram ditambahkan ke dalam kalorimeter yang berisi 80 gram air, teman-teman ya. Katanya gini, sehingga terjadi perubahan suhu sebesar, ini delta T-nya ya. Jadi jangan sampai salah, ini adalah delta T-nya. Nah, terus katanya apa di sini? Jika diketahui kalor jenis larutan sekian, itu sudah diketahui kalor jenisnya. Entalpi pelarutan KOH. Nah, jadi entalpi pelarutan KOH-nya seperti apa gitu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di soal-soal sebelumnya, di sini kan kalor jenisnya larutan ya. Berarti nanti massa air dengan si KOH-nya itu dijumlah dulu gitu. Nah, jadi kita cari Q dulu di sini ya. Berarti rumusnya Q sama dengan MC delta T. Dan di sini kalau tidak salah dia menyebut kapasitas kalorimeter. Nah, berarti kalorimeternya juga ikutan menyerap kalor dari pelarutan ini gitu. Oke, ini kita tambah apa nih? CK delta T ya. Karena kan kalorimeter juga ikut terlibat. Berarti masanya itu adalah 84, itu kita kali dengan C-nya berapa tuh? 4,2, delta T-nya 10, tidak perlu diubah ke Kelvin ya, karena delta. Terus di sini ditambah CK-nya 13,2 dikali T-nya juga sama yaitu 10. Setelah saya olah, dapatnya itu adalah 3660. Ya, dan ini masih kalor ya, belum dalam entalpi pelarutan. Dan ini satuannya joule. Atau kalau kita buletin jadi kilojoule 3,66 kilojoule teman-teman ya. Oke, sekarang yang ditanya adalah entalpi pelarutan KOH. Ini kan dalam kilojoule per mol semuanya. Ya udah kita tinggal bagi aja delta H minus karena biasanya pelarutan basa itu eksoterm ya. Jadi harus minus Q per N. Q-nya sudah ada di situ 3,66 tadi. Molnya udah pasti mol si KOH ya. 4 dibagi MR-nya sudah saya cari, MR-nya 56 dan setelah saya cari itu dapatnya min 1,24 ya, 0 gitu. Nah, ini udah ada jawabannya yaitu D. Ya, kita lanjut soal nomor 19. Jika suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, katanya kecepatan suatu reaksi akan naik menjadi 2 kali lipat katanya. Jadi kecepatannya itu naik 2 kali. Jika pada suhu T, reaksi berlangsung selama 12 menit. Nah, jadi kalau udah berlangsung 12 menit pada suhu T, katanya pada saat T tambah 30 derajat Celcius itu reaksinya berlangsung selama berapa menit gitu. Nah, ini kita misalkan dulu karena kan di sini nggak disebut T-nya itu berapa. Kita misalkan aja T-nya maunya berapa nih. Nah, kita misalkan T-nya 10 gitu ya. Sorry, ini tintanya kenapa ya?
Nah, kita misalkan T-nya itu 10 derajat Celcius gitu. Nah, berarti kan T keduanya itu dia maunya 10 tambah 30 kan ya? Berarti jadinya 40 derajat Celcius. Ini 4 ya. Jadi naiknya itu setiap 10 derajat Celcius seperti yang disebutkan di sini gitu. Jadi 10 derajat Celcius kali naik. Berarti kan kalau kita buat deretnya itu kan gini ya, 10, 20, 30 sampai 40 gitu. Nah, di mana pada saat suhu 10 itu waktu untuk terjadinya reaksi adalah 12 menit gitu katanya. Dan di sini dia bilang bahwa reaksi itu berlangsung selama 2 kali lipat. Lebih cepatnya 2 kali lipat. Tapi perlu kita ingat kembali bahwasanya waktu itu kan berbanding terbalik dengan laju ya. Nah, jadi artinya kalau misalkan dia naiknya 2 kali, berarti waktunya itu kan akan dibagi 2 juga gitu, teman-teman. Jadi kan kalau dia di sini 12 menit pada suhu 10 derajat, berarti pada suhu 20 maka kan akan berlangsung selama 6 menit kan begitu ya. Pada suhu 30 akan berlangsung 3 menit. Nah, jadi pada suhu 40 jadinya 1,5 menit kan begitu ya. Jadi jawabannya adalah D karena laju itu berbanding terbalik dengan waktu. Oke, kita kebut terus untuk nomor 20. Ini soalnya tentang apa kira-kira? Si larutan basah itu katanya amonia dengan konsentrasi 0,1 molar, pH-nya sekian. Jika larutan tersebut ditambahkan HCl sehingga terbentuk larutan NH4Cl 0,1 molar, kira-kira besar nilai pH-nya berapa? Nah, ini dia sudah sebut konsentrasi garamnya. Jadi kita tidak perlu cari lagi konsentrasi garamnya. Namun di sini untuk informasi NH3 0,1 M dengan pH 11, ini kita bisa dapatin nilai Kb-nya, teman-teman. Nah, jadi ini kan basa lemah ya. Maka rumusnya itu OH- sama dengan akar Kb kali M. Kita bisa dapat nilai Kb-nya. Dimana kalau pH-nya itu 11, berarti kan pOH-nya itu 3 ya, karena 14 kurang 11. Jadi kalau pOH-nya 3, maka OH- 10 pangkat minus 3. Untuk Kb-nya yang kita perlu, M-nya sudah ada 0,1. Ini kita kuadratin aja, karena untuk menghilangkan akarnya. Nah, berarti di sini Kb-nya kita dapat 10 pangkat min 5, gitu ya. Oke, ini belum selesai, karena yang dia tanya adalah pH ketika ditambah HCl terbentuk garam NH4Cl. Garam yang bersifat asam ya, teman-teman. Oke, jadi di sini gimana dong? Ini rumusnya kan berarti H+ ya, karena kan garam asam tadi. Berarti H+ sama dengan akar KW per KB kali M ya. Untuk KW-nya sudah ada 1 kali 10 min 14, ini konstanta. Untuk KB-nya yang udah kita dapat tadi 10 min 5 dan untuk M-nya adalah 0,1 teman-teman ya. Nah, ini setelah kita cari dan saya sudah cari ini dapatnya itu 10 pangkat min 5. Sehingga pH-nya itu adalah 5 ya. Jadi jawabannya D. Kita kebut terus nomor 21 ya, hampir selesai. Asam iodida terdisosiasi menjadi hidrogen dan ini reaksi kesetimbangannya sudah diketahui, teman-teman. Nah, di sini kalau kalian perhatikan koefisien kiri dan kanannya sama ya. Dan fasanya juga sama-sama gas. Jadi ini pasti delta N-nya sama dengan 0 ya. Nah, kalau sudah 0 berarti kesimpulannya Kp sama dengan Kc. Nah, 2 kurang 2 dari mana? Ini ya koefisien kanan kan 1 tambah 1, 2 dikurang 2 jadinya 0 gitu. Oke, nah di sini kenapa Kp-nya sama dengan Kc? Kan hubungan Kp-Kc itu gini ya. RT dipangkatkan delta N. Nah, jadi kalau delta N-nya itu 0, maka kan RT-nya bisa dicoret dan Kp sama dengan Kc gitu ya. Pada volume tertentu tekanan diperbesar sehingga. Nah, kita ingat lagi catatan bahwa ketika tekanan diperbesar, itu kan volume akan diperkecil ya. Ketika tekanan diperkecil, volume akan diperbesar. Jadi kalau tekanan besar, volume kecil, maka kesetimbangan itu geser ke koef kecil. Nah, gitu. Tapi kalau dia tekanannya kecil dan volumenya besar, itu K-nya akan geser ke koef besar ya. Koef besar, oke. Nah, di sini kan kalau kita lihat koefisien kiri kanannya kan sama. Jadi kan nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Ya udah otomatis tidak bergeser ya. Oke, jawabannya B, tidak ada masalah. Nomor 22, jika pada suhu tertentu tekanan osmosis larutan 10 gram asam benzoat. Nah, jadi asam benzoat ini senyawanya itu sebanyak 2 atm, tekanan osmosis dari larutan 20 gram senyawa dimernya. Dimer itu 2 kali lipat ya. Jadi kalau asam benzoat itu kita gambar bentuknya itu kayak begini teman-teman. Nah, jadi senyawanya itu ada asam karboksilatnya ya di sini. Nah, tapi ketika dia membentuk dimer berarti dia terlihatnya seperti 2 kali. Nah, jadi dimer tuh bentuknya kayak gini. Saya gambar dulu deh biar kalian juga kebayang sebenarnya dimer itu kayak gimana.
Jadi dimer itu dua senyawa yang punya ikatan hidrogen. Yang hidrogen itu bisa mengalami resonansi dan terlihat seperti dua buah kayak begini. Nah, jadi kan ada bagian karbonilnya sebenarnya bisa juga mengalami ikatan hidrogen. Jadi dia bisa berinteraksi dengan gugus samping dari senyawa yang sama gitu. Di sini O, C ya, saya buat C. Ini O, ini berarti asam benzoat yang kedua gitu. Nah, jadi dimer itu seperti dua kali lipatnya. Dan interaksi yang terjadi antar dua dimer ini adalah ikatan hidrogen ya. Jadi di sini adalah ikatan hidrogen. Ya udah berarti 2 kali Mr gitu kesimpulannya. Jadi kalau asam benzoat aja ini Mr1, Mr misalkan, berarti kalau dimernya itu 2 kali Mr. Jadi sebenarnya gitu aja. Jika pada suhu tertentu, tekanan osmosis dari larutan 20 gram senyawa dimernya dengan pelarut yang sama adalah, ya kita tinggal bandingkan saja sebenarnya rumusnya ini, di mana P1, V1, di sini berarti N1, RT1, kan gitu ya. Berarti P2, V2, N2, RT2. Ini bisa kita coret di bagian V bisa dicoret, R bisa, T bisa. Nah gitu. Jadi sisanya P dan N. N itu molnya. Nah terus kita ngapain? Langsung aja. P1-nya kan tadi 2 ya. Di sini 2. Kita bagi dengan N1. Masanya kan sudah ada 10 tuh. Jadi 10 per MR kan boleh gini ya. Habis itu untuk tekanan yang kedua, inilah yang ditanya di soal berapa. Untuk masanya 20 dan 2 Mr. Kenapa 2 Mr? Kan dimer itu 2 kali lipat Mr-nya dari senyawa yang mononya. Ya udah kesimpulannya Mr bisa dicoret, nanti P-nya udah saya cari, dapatnya juga sama yaitu 2, yaitu cendol ya. Oke, kita kebut terus nomor 23 biar cepet ya. Nah, oksidasi toluena dengan potasium permanganat menghasilkan senyawa, ini sudah jelas jawabannya pasti asam benzoat. Kenapa? Karena alkil benzena, mau gimana pun bentuk alkilnya, ketika dioksidasi dengan KMnO4, biasanya suasananya itu asam atau basah, tapi saya pernah dapat itu basah ya. Nah, itu akan menjadi asam benzoat, yang gugusnya itu asam karboksilat gitu teman-teman. Jadi alkilnya itu nggak mesti satu, boleh aja banyak. Misalkan di sini ada alkil, di sini ada alkil ya. Nah, jadi waktu dioksidasi dengan KMnO4, itu akan menghasilkan karboksilatnya ya 2 buah gitu. Di sini COOH, di sini COOH. Ini bisa buka di kimia organik ya, David R. Klein atau di Fessenden. Jadi jawabannya itu B ya. Asam benzoat itu berarti ya ini ada karboksilat. Karena kebetulan toluena itu bentuk senyawanya hanya ada satu alkil ya. Di sini CH3 gitu. Jadi kan asam karboksilatnya cuma satu dan ini namanya asam benzoat. Oke, nomor 24, suatu leburan zat elektrolit dielektrolisis dengan arusnya sudah ada sekian ya, berarti C-nya, hingga menghasilkan endapan sekian. Jika ArX30, maka reaksi yang terjadi, kita butuh perubahan bilangan oksidasinya untuk menebak ini. Karena dengan perubahan bilangan oksidasi, kita tahu muatan dari logamnya. Jika rumusnya gini ya, W sama dengan AR kali I kali T per perubahan bilangan oksidasi kali 96500. Jadi sebenarnya yang kita harus cari di sini adalah PBO-nya. PBO ini kan perubahan bilangan oksidasi. Masanya di sini katanya 15, AR-nya 30 di soal. IT-nya sudah mewakili Coulomb ya, 96.500 per PBO kali 96.500. Bisa kita coret sehingga kesimpulannya PBO itu 30 per 15 dan 2 jawabannya. Jadi jawabannya pasti yang mana coba? Iya, pasti B ya jawabannya. Oke, tidak ada masalah lagi. Saya rasa kita lanjut ke nomor 25. Ya, 25 kita sudah pernah bahas ya, yang tadi menentukan orbital hibrida. Di sini ada 6 set orbital hibridanya kalau kita tes menggambar ya. Di sini kan pasti ada 6 kayak begini. Di sini isinya NH3 semua ya. Saya gambar aja lah biar CR ya di sini NH3. Ini juga NH3, ini NH3, ini NH3 ya. Nah, ini kan kalau kita buat orbital hibridanya berarti ada 6 set ya, orbital 1 2 3 4, 5, 6. Berarti kan kalau 6 itu biasanya sp3d2. Nah, cuman kalau pakai jurus ini kita susah membedakan sp3d2 dengan d2sp3. Walau sebenarnya bentuk geometrinya sama aja yaitu oktahedral ya. Cuman bedanya kalau d2sp3 menggunakan orbital d dalam, kalau misalkan sp3d2 menggunakan orbital d luar. Nah, kalau kita lihat pun juga tidak ada pilihan lain selain d2sp3 kan begitu. Nah, cuman di sini saya ingin ngebuktiin juga biar kalian nanti bisa aplikasi lebih jauh lah gitu ya.
Oke, nah jadi kita buat dulu konfigurasi elektron dari si CR-nya kayak gimana. Nah, di sini cari Bilox dulu lah yang pertama ya. Jadi Biloxnya itu kayak gimana nih? Si ini kan plus 3 ya. Kalau NH3 ini pasti 0, satu set semuanya. Kalau CR-nya supaya plus 3 pasti plus 3 gitu. CR di sini 24 nomor atom. Berarti konfigurasi dari CR itu adalah argon kita potong. Berarti di sini 4s2, 3d4. Ingat ya, ini terjadi transfer elektron jadinya 4s1, 3d5. Nah, ketika membentuk CR3+ ya, CR3+ berarti apa kesimpulannya? Si S pasti sudah hilang satu karena satu elektron, dan 3+ berarti 2 lagi diambil dari 3D, maka jadinya nanti 3D3 gitu ya, benar ya. Nah, di sini berarti ada 3 elektron cuman di orbital D, benar ya. Nah, kita ingat lagi pada deret spektronik ya. Untuk si ligan NH3 itu merupakan ligan lemah. Saya tulis deret spektroniknya itu di sini ya, di bawah sini aja. Imin itu lebih kecil dari Br min. Ini saya tulis aja sebagai pengetahuan kalian ya. Ini C2O4 2 min H2O. Jadi sebenarnya deret spektronik ini untuk menentukan kekuatan ligan. Fungsinya nanti adalah kita menentukan apakah elektron akan dipaksa untuk merapat gitu atau tidak ya. Karena ini juga menentukan hibridisasi sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan yang ikut Olimpiade Kimia, yang pernah jawab soal tentang crystal field teori ya, itu pasti ngerti dong masalah yang seperti ini ya. Yang nanti menggunakan ada orbital EG dengan T2G ya kalau nggak salah saya. BP ini open. Terus di sini ada NO2 min, di sini ada CN min. Oke. Nah, jadi ini juga bergantung muatan inti ya. Di sini kan si CR terletak pada periode keempat. Berarti kan dia muatan intinya tidak terlalu besar dibandingkan untuk atom logam transisi di periode kelima. Nah, jadi pada periode keempat itu deret spektronik ini berlaku, dan di mana BP itulah terakhir ligan yang dianggap sangat kuat gitu ya. Artinya NH3 dan yang lain ini sudah lemah. Nah, jadi yang paling kuat memang CN-. Tapi nanti kalau atom pusatnya bukan CR atau atom yang di atas periode 4 seperti periode 5, itu sifat deret spektronik ini sudah tidak begitu terasa dibandingkan kekuatan muatan inti efektif gitu ya. Nah, jadi walaupun ligannya lemah juga elektron bisa dipaksa untuk merapat. Jadi di sini karena NH3 ligan lemah, elektron ini tidak merapat, sehingga apa kesimpulannya? Maka 2 orbital D di sini kosong. Jadi kan di sini DD. Inilah alasan kenapa dia dimulainya dari D2 dulu. Terus SP3-nya dari mana? Dia mencuri kotak di depannya. Jadi dia mencuri kotak 4S ya, satu buah. Terus dia mencuri 3 kotak P di depannya, yaitu 4P, 4P, 4P kan gitu ya. Jadi D2 SP3, makanya jawabannya E gitu. Oke, kita lanjut nomor 26 sedikit lagi, hampir kita tutup majelis kita ya. Oke, nomor ini hemoglobin merupakan salah satu senyawa logam organik yang mengandung gugus Fe katanya sebanyak sekian. Berapa jumlah atom Fe dalam satu molekul jika mRHB? Oke. Nah, ini di materi stoikiometri tidak sulit ya. Kita ingin mencari persen atom dalam senyawa. Jadi rumusnya gini, persen X sama dengan ARX dulu ya. Jadi ada ARX kali jumlah X per MR dari senyawa. Ini kita kali, nggak muat ya, 100% gitu loh. Nah, jadi kita mau cari persen X dalam senyawa. Nah, di sini kebetulan X-nya adalah Fe dan persennya itu 0,33 ya. Jumlah X-nya kita nggak tahu, dan itulah sebenarnya yang kita tanya. AR-nya itu 56 dikali jumlah X. Ini yang sebenarnya kita harus cari. MR sudah ada 68.000 ya, dikali 100%. Nah, ini udah saya cari, dapatnya jumlah si X-nya itu adalah 4, sekian-sekian. Jadi jawabannya itu D ya. Oke, kita ganti tinta lah biar nggak terlalu mepet banget. Oke, siap. Oke, nomor 27 sedikit lagi. Di bawah ini adalah nilai Ka dari beberapa jenis asam. Ingat kembali menurut teori Bronsted-Lowry ya. Sorry, bukan. Bronsted-Lowry itu dari hasil ionisasi asam ini. Jadi kalau asamnya lemah, konjugatnya kuat. Semakin lemah asam, semakin kuat konjugat. Cuman di sini kita lihat Ka-nya saja. Ka itu kan menyatakan kekuatan asam ya. Semakin besar Ka itu semakin kuat asamnya. Dan di sini yang paling kuat itu udah pasti si fluorida.
Karena di sini 6,8 kali 10 min 4. Ini kan lebih besar ya dibandingkan teman-temannya. Ini yang paling kuat dan ini yang paling lemah karena pangkat min 10 gitu. Jadi dia minta yang paling kuat dan paling lemah. Berarti 4 dan 1 jawabannya D ya. Oke, dan tadi yang saya ulangi ya, semakin lemah asam konjugatnya semakin kuat asam konjugatnya semakin lemah. Oke, nomor 28 kita habiskan terus ya. Senyawa turunan benzena yang dapat bereaksi dengan asam nitrit dan asam fluorida membentuk diazonium. Diazonium ini kan sebenarnya prekursor untuk membuat zat-zat berwarna azo gitu ya. Nah, biasanya ini didapat dari anilin gitu teman-teman. Nah, jadi anilin ya, itu bisa kita ubah menjadi garam diazo. Anilin itu NH2 itu dengan reaksi yang tadi. HNO2 biasanya suhunya 0 derajat dan kondisi asam. Itu jadi garam diazo ya. Diazo tuh bentuknya gini, N2+. Nah, jadi jawabannya itu anilin. Oke, terus nomor 29 ini stokiometri juga ya. Ini kalau kita lihat sih soalnya tentang apa nih? Ini bukan reaksi pembatas. 5,4 gram logam Al ketika dilarutkan dalam asam sulfat menghasilkan 7,38 liter gas hidrogen. Ini kondisi bukan ruangan, bukan STP ya. Kita cari pakai gas ideal saja. Dan reaksinya sekian teman-teman. Yang ditanya adalah AR dari logam L. Wah, ini mudah sekali ya. Massa dari logamnya kan sudah ada nih, kita butuh molnya. Jadi gimana? Kita mulai dari H2 dulu ya. Nah, ini cara mencari molnya itu pakai gas ideal, yaitu PV per RT. Kita masukin data-datanya. Tekanannya 1. Untuk volumenya 7,38, benar ya. Untuk tetapan gas kita gunakan 0,082. Untuk suhunya gimana nih? 27 berarti ubah ke Kelvin berapa? 300 ya. Dapatnya 0,3 mol, udah saya cari. Terus kita cari mol L. Ingat perbandingan koefisien 2 dan 3. Berarti 2/3 kali 0,3 jadinya 0,2 mol ya. Terus kita cari AR-nya. Mudah ya, langsung aja massa kita bagi mol. Massanya kan di sini berapa tadi? 5,4, molnya itu 0,2. Berarti jadinya, ini kan 1/5 ya, berarti 5,4 dikali 5 jadinya 27. Oke, jawabannya itu cendol ya. Satu lagi yang terakhir pemirsa, kita akan mengakhiri majelis kita. Perhatikan diagram energi berikut. Nah, ini ada diagram energi dan kalau kita lihat entalpi produk lebih rendah dari reaktan. Berarti ini eksoterm ya reaksinya. Jadi ini reaksi eksoterm. Sebenarnya bisa kita buktikan seperti ini. Ini kan selisih antara reaksi dan hasil reaksi. Ini kan delta H ya. Karena delta H itu kan dia produk kurang reaktan gitu. Produk dikurang reaktan. Berarti kan kalau produknya lebih rendah, ini segini cuman, ini segini, berarti kan hasilnya itu pasti minus dan itu eksoterm ya. Dan untuk entalpi apalagi nih? Energi aktivasi ya, berarti dari atas ke bawah ya. Ini EA untuk maju ya, EA maju. Nah, ini juga bisa mundur kalau memang reaksinya itu bisa reverse dan kita tidak tahu reaksinya apa ini ya. Tapi ini juga bisa EA, ini juga EA, tapi EA mundur gitu kalau dia reverse reaksinya. Nah, masalahnya di sini dia kan nggak ngebatasi nih, nggak ngebatasi entalpi mana yang dia mau. Nah, jadi kalau seperti ini anggap aja yang maju gitu ya teman-teman. Tapi kalau di Olim biasanya yang mundurnya juga ikutan. Ya, kalau kalian udah sering jawab pasti tahulah soal yang mana ya. Nah, ini pasti dia minta yang majunya, bukan mundurnya, walaupun tidak ditulis secara pasti. Jadi energi aktivasinya itu sudah pasti 20 ya. Dia mau yang maju, ini yang mundurnya gitu. Ya, cuman kalau lebih jelas maunya dia tulis ya, energi aktivasi mundur, energi aktivasi maju gitu. Nah, perubahan entalpi reaksinya plus 15. Ini juga bener ya teman-teman. Ini dia minta apa sih? Perubahan entalpi reaksi plus 15. Ini salah ya. Seharusnya minus 15. Karena kan eksoterm. Ini juga salah. Perubahan entalpi menyerap ini juga salah. Seharusnya melepas energi. Ya, itulah energi ya. Ya, yang mau saya kasih tegas tadi yang masalah energi aktivasi ya. Ini ada yang maju, ada yang mundur. Nah, jadi seperti ini kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Semoga sukses UTBK SBMPTN tahun 2022 nanti. Dan soal ini juga sebenarnya tidak hanya sebatas sebagai prediksi di 2022, bisa juga kalian gunakan di tahun-tahun selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Semoga sukses sesuai dengan pilihan kalian, jurusan kuliahnya. Amin ya. Sampai jumpa. See you. Tunggu pembahasan yang lain lagi ya.